Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur pada kesempatan kali ini karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehat jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melaksanakan suatu kewajiban, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita ini nantinya bisa bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa nanti mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, di sini kami dari Madrasah Aliyah Ma'arif NU Kencong, Yunisma, mengajak pada semuanya untuk berbincang-bincang bersama terkait dengan metode cara baca kitab cepat yang nanti akan kita ulas bersama oleh pakar daripada Amsilati, yaitu koordinator Jember 3 di daerah Jember ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan Ustadz Nur Hadi ya. Dengan Ustadz Nur Hadi. Beliau ini adalah Ketua Koordinator Pengembangan Metode Amsilati. Kebetulan di Madrasah Aliyah Yunisma ini sedang mengembangkan atau menggunakan metode Amsilati, pembelajaran yang digunakan kepada siswa-siswi yang nantinya bertujuan untuk supaya siswa-siswi mudah memahami dalam membaca kitab kuning utamanya. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti bersama. Mungkin Ustadz Nur Hadi bisa menjelaskan bagaimana atau apa sih terkait Amsilati ini, mungkin pengarangnya siapa dan bagaimana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'amillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah kami berterima kasih kepada keluarga besar Yayasan Madrasah Aliyah Yunisma Kencong yang sudah mengundang kami untuk silaturahim berbincang-bincang tentang Amsilati yang diterapkan di Yunisma Kencong. Berkenaan dengan Amsilati. Amsilati itu merupakan salah satu metode cepat dan tepat untuk membaca kitab kuning sekaligus untuk mendalami Al-Quran. Yang mana Amsilati itu merupakan karangan dari ulama dari Jepara, yaitu Kiai Haji Taufikul Hakim, yang mana Amsilati itu hampir semua dinukil diambil dari pelajaran yang sudah tidak asing lagi di kalangan pondok pesantren, yaitu kitab Alfiyah Ibnu Malik. Dari 1000 bait lebih itu oleh beliau dirangkum disusun menjadi kurang lebih 180 bait nazm sama kaidah. Dan alhamdulillah dalam penyusunan itu hanya membutuhkan waktu kurang lebih hanya 10 hari. Itu pun pas di bulan Ramadan. Dalam 10 Ramadan itu bisa tersusun kitab Amsilati mulai jilid 1, 2, 3, 4, 5 bahkan sampai 7 disempurnakan sama tatimah, sorfiyah, tatimah 1 dan tatimah 2. Dan alhamdulillah sekarang Amsilati sudah menyebar di seluruh pelosok Nusantara. Alhamdulillah juga sampai di Kabupaten Jember. Masuk di Kabupaten Jember itu kurang lebih tahun 2007-2008. Yang masuk Kabupaten Jember ya. Itu tepatnya di Pondok Pesantren Tahsinul Khuluq.
Silir Uluan Jember. Baik, itu terkait Amsilati yang dikarang oleh Ustadz Taufikur Hakim. Taufikur Hakim dari Jepara. Nggih. Kemudian mengenai pengembangan Ustadz, Nggih. untuk pengembangan metode Amsilati sendiri di Jember ini seberapa jauh? Khususnya yang di Jember atau Jember Selatan. Jember. Alhamdulillah untuk Jember, terutama Jember Selatan itu memang lebih awal mengenal metode Amsilati, terutama di Kecamatan Uluan. Iya. Mungkin tahun 2008 yang tadi saya bilang itu, setelahnya itu tahun 2010, 2012 mulai ada lembaga-lembaga baru yang memakai Amsilati. Sampai tahun 2015 itu kurang lebih ada 5 lembaga itu menggunakan metode Amsilati. Dan alhamdulillah sampai tahun 2020 ini sudah menambah lebih, kurang lebih ada 10 lembaga. Sampai sekarang di Kecamatan Uluan itu sudah ada 10 lembaga. Terus setelah dibentuknya Kurma Muda, Koordinasi Majelis Amsilati Munajat Daerah Kabupaten Jember, itu kemarin di Pondok Al-Qadiri 1 Jember tahun 2022 ini dibentuk. Itu sekarang sudah perkembangannya sangat signifikan. Kurang lebih ada 30 lembaga pengguna Amsilati, baik madrasah diniyah, pondok pesantren, dan formal. Berarti ini yang menggunakan tidak hanya di pondok-pondok saja, jadi termasuk lembaga formal bisa. Pada di formal. Salah satunya yang ada di Madrasah Aliyah Hindisma ini ya. Salah satunya. Terkait Amsilati tersebut, untuk prinsip-prinsip yang utama yang menjadi landasan daripada metode Amsilati ini itu apa ya kira-kira? Itu disebutkan di kitab-kitab Amsilati bagian belakang itu ada, Ustaz. Itu disebutkan di situ bil jarri wa tanwini wa nidawa'al wa musnatin lil ismi tamyisun hasal itu. Di Amsilati itu orang yang anak atau santri yang ingin mempelajari Amsilati harus mempunyai prinsip-prinsip seperti bil jari, jar itu harus tawadu, bil jari watan wini, mempunyai niat yang sungguh-sungguh di dalam belajar. Jadi benar-benar fokus di dalam mempelajari, tidak main-main seperti itu. Bil jari watan ini wa'al itu beramal nyata, benar-benar sungguh menghafalkan, mau mengikuti program-program Amsilati dan lain sebagainya itu. Jadi tetap ada hafalan seperti tetap itu. Tetap ada hafalan. Bahkan hafalan itu merupakan menu utama kalau Amsilati itu. Kalau pengen hasilnya maksimal seperti standar itu, memang harus hafalan. Harus hafalan. Iya. Berikutnya terkait pendekatan, Ustaz. Untuk Amsilati ini menggunakan metode pendekatan seperti apa kalau menggunakan Amsilati itu? Kalau kita untuk pendekatan dalam hal pembelajarannya, yaitu kita kalau biasanya itu kita mengajar itu harus mempunyai sifat yang mengikuti kemauan anak-anak dulu. Jadi tidak langsung, biasanya kita kalau ngasih pelajaran langsung dikasih pelajaran tidak. Kita harus mengikuti anak-anak dulu, menyifati kepada anak-anak dulu. Kalau anak-anak sudah berlarut dalam pelajaran Amsilati, diujak nadoman, kok sudah senang, sudah happy, maka anak-anak baru diarahkan, difokuskan untuk pembelajaran Amsilati. Salah satunya dengan pendekatan, yaitu dengan merangkul anak-anak untuk diajak qaidah, kholasan bersama-sama dulu seperti itu. Ulas dulu ya. Bisa pakai klotekan biasa itu. Jadi anak musikan gitu musikan, ya. Tradisional gitu. Iya. Supaya anak-anak kan lebih senang gitu. Jadi seakan-akan Amsilati itu tidak ada berat, tidak membebani mereka. Iya, alhamdulillah. Terkait untuk Amsilati tersebut pastinya mempunyai kekurangan dan kelebihan ya. Di sini banyak metode-metode yang seperti Amsilati. Cuman khusus di Amsilati ini sendiri, kelebihan atau keunggulannya itu apa kira-kira, Ustaz? Kalau di Amsilati, kalau kelebihannya ya yang sudah tentu insya Allah
kita sudah tahu beberapa kali penampilan Amsilati kayak wisuda. Rata-rata lembaga yang sudah menggunakan Amsilati rata-rata semuanya bisa khotam dan bisa diikhtibarkan di wisuda. Karena di dalam Amsilati itu prinsipnya memang harus anak-anak sungguh-sungguh. Jadi manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Slogan-slogan seperti itu yang sering kita sampaikan kepada anak-anak. Kalau ingin berhasil ya harus benar sungguh-sungguh. Bahkan di Natema juga ada asal belajar tekun rabakal angel. Siapapun yang mau belajar dengan tekun insya Allah tidak akan sulit. Ya, alhamdulillah. Jadi itu ya. Kemudian untuk Amsilati sendiri tentunya ada kaderisasi, guru-gurunya ada. Di dalam mengajarkan Amsilati ini metode yang lebih enak untuk yang dari guru mungkin ke siswa itu yang seperti apa sekiranya mudah dipahami atau ditangkap oleh siswa. Perannya guru dalam mengajarkan Amsilati ini sendiri. Kalau ingin hasilnya sesuai dengan standar pusat Jepara itu, ya guru memang harus ikut pelatihan, pembinaan atau seperti acara program-program kilatan Ramadan seperti di Korwil seperti itu merupakan salah satu solusi untuk kader untuk bisa nanti bisa mengajarkan kepada anak-anak, bisa mentransfer ilmunya kepada anak-anak dan anak-anak bisa memahami apa yang disampaikan sesuai dengan standar pusat, yaitu sering atau paling tidak ikut seperti ngaji kilatan atau ngaji bersama. Biasanya Korma Muda itu mengadakan agenda 2 bulan sekali ngaji bersama itu. Atau bisa ngaji sendiri privat, maksudnya kita berapa orang kita ngaji bersama mulai dari nol. Tempatnya bisa ditentukan, bisa di sini, bisa di tempat kami, bisa di tempat lain, biasanya seperti itu. Jadi rata-rata kader atau ustadz-ustadzah pengguna Amsilati yang baru itu biasanya belajar dulu. Selesai jilid 1 baru nanti dipraktekkan. Untuk jilid 2-nya nanti kalau sudah ada waktu yang cukup nanti kita belajar lagi sambil menunggu hasil dari pembelajaran jilid 1 yang disampaikan ke anak-anak itu berhasil, ada kendala tidak, ada kesulitan tidak. Kalau ada kendala nanti kami disampaikan kepada kami, maka kami akan memberikan solusi dan sebagainya. Di dalam pembelajaran Amsilati itu sendiri, mungkin selama ini yang standarnya Amsilati ketika belajar dari awal, dari nol katakanlah tadi, itu sampai bisa membaca kitab sesuai targetnya Amsilati itu waktunya berapa lama kira-kira? Yang rata-rata selama ini itu kalau di Diniyah maupun di Madin di pondok pesantren itu rata-rata 6 bulan sampai 8 bulan. Sudah bisa baca ya? Sudah bisa baca. Kalau di formal ya kurang lebih 8 bulan kalau di formal. Karena waktunya beda. Kalau di Madin memang anak-anak niatnya memang sungguh-sungguh pengen belajar Amsilati, di pondok pun sama. Kalau di formal kan biasa itu program dari sekolah. Biasanya itu untuk menyaring anak-anak yang ingin ikut Amsilati itu diadakan peminatan biasanya. Tidak semua langsung ujuk-ujuk diajak dirangkul ikut Amsilati, tidak. Berarti diadakan yang minat saja gitu ya kalau di formalnya. Jadi bisa ditempuh dalam waktu 6 sampai 8 bulan. Tapi kalau dibuat khusus bisa 3 bulan bisa. Itu kalau di pondok tapi. Ini kita di sini masih memulai. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini sesuai dengan target, dengan amal yang kencang. Untuk Amsilati sendiri ini yang belajar apa? Dari anak TK apa itu SD atau SMP atau S1A itu dari kalangan mana saja yang belajar? Kalau untuk persyaratan secara umum, secara mutlak itu Amsilati itu persyaratannya hanya 2, bisa membaca Al-Quran dan bisa membaca bahasa Indonesia, itu aja. Entah itu anak kelas 1 SD, 2 SD, SMP atau SMA bisa. Kemarin yang dari Taman Sari ini kemarin itu yang di wisuda itu anak kelas 1 SD sudah diikutkan wisuda. Sudah bisa hatam itu berarti. Sudah hatam sama Qaidah mulai jilid 1 sampai 5 sama kitabnya sudah kemarin. Tapi yang rata-rata itu anak kelas 6 menginjak SMP itu rata-rata yang banyak seperti itu. Yang dari Madin, Diniyah itu rata-rata mulai anak SD kelas 6 sampai SMP.
Jadi pemirsa mungkin yang memiliki saudara, anak, tetangga yang mau belajar amsilati, belajar baca kitab secara cepat, bisa standarnya 6 bulan belajar amsilati. Mulai kecil juga bisa belajar seperti itu. Insya Allah, ya. bisa. Tidak harus nunggu lulus SLTA atau lulus kuliah nantinya, seperti itu. Kemudian untuk di amsilati sendiri mestinya punya metode atau teknik-teknik khusus. Seperti apa kira-kira metode amsilati ini, cara mengajarnya seperti itu sehingga kok mudah membaca kitab itu nantinya. Amsilati itu memang kalau pengen, tadi pembelajaran amsilati itu kuncinya di ustadz atau ustadzahnya. Jadi keberhasilan itu di ustadz yang terutama itu. Jadi ustadznya kalau pengen hasilnya maksimal itu harus menguasai kaidah sama khulasohnya. Kaidah itu nanti yang dibuat bahan interaksi untuk tanya jawab seperti kepada anak-anak, santri ustadz ke anak-anak itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu semuanya diambil dari kaidah-kaidah mulai jilid 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kalau ustadznya menguasai kaidah-kaidah yang sudah diajarkan kepada anak-anak, insya Allah pertanyaan model apapun insya Allah bisa menjawab. Dengan syarat itu ustadz sama santrinya sama-sama hafal kaidah sama khulasahnya. Kalau belum hafal kesulitan. Banyak lembaga-lembaga yang menggunakan amsilati cuma gurunya hanya menanya tapi belum hafal kaidah-kaidah. Jadi anak-anak kesulitan. Banyak itu seperti itu. Insya Allah kalau sama-sama ustadz-ustadznya sama-sama hafal kaidah sama khulasah, insya Allah nanti mudah. Jadi nanti ditambah ada lagi metodologi untuk pengajaran kepada anak-anak, cara mengajar kepada anak-anak, bagaimana anak cara menjawabnya. Tapi tetap itu semuanya memakai kaidah-kaidah yang sudah ada. Kalau di dalam belajar amsilati itu ini yang digunakan biasanya kalau di pondok itu kan menggunakan makna Jawa. Ini menggunakan makna apa ini? Jawa atau bahasa Indonesia ini kalau di amsilati kira-kira? Bermacam, beragam. Kalau di Mumbul Sari itu Jember itu pakai bahasa Madura. Ada Maduranya. Ya. Kalau yang kayak di Al-Qadiri itu pakai bahasa Indonesia. Kalau di Jember Selatan itu rata-rata pakai bahasa Jawa. Makna gandulnya itu bahasa Jawa gitu. Itu seperti itu. Dan rujukannya biasanya itu kitabnya kitab Safinatun Najah sama Fathul Qorib atau Takrib itu. Biasanya kalau untuk anak-anak biasanya kita pakai rekomendasi kitab Safinatun Najah. Untuk yang setingkat SMP atau SLTA itu kitab Takrib itu Fathul Qorib. Tapi ini tidak suatu keharusan, harus milih salah satu, monggo bisa. Untuk mengetahui standarnya, bisa tidaknya itu dengan kitab Safinah tadi di awalnya. Selama ini mungkin mulai dari 2007 atau 2008 amsilati ini di Jember, kira-kira evaluasi daripada panjenengan ini bagaimana amsilati mulai tahun 2007 tersebut sampai saat ini? Ya alhamdulillah 5 tahun terakhir ini perkembangan amsilati di Jember itu sangat diminati. Banyak yang datang ke rumah itu tanya-tanya yang bagaimana prosedurnya untuk bisa bergabung dengan amsilati itu banyak. Jadi untuk menyikapi itu yaitu kemarin dibentuk wadah kurma muda niku kurma untuk menaungi lembaga-lembaga pengguna amsilati. Biasa nanti bisa terstruktur dari atas sampai bawah, kan itu merupakan program dari Korwil juga. Dan Korwil menindaklanjuti dari pusat itu. Memang dibentuk semacam komunitas. Kalau di amsilati itu namanya itu tadi saya sebutkan kurma muda, koordinasi majelis amsilati munajat daerah, yang membawai lembaga-lembaga amsilati di kabupaten tersebut, termasuk di Kabupaten Jember. Dan alhamdulillah ini di Jatim 3 sudah hampir semua terbentuk struktur kepengurusannya, tinggal Kabupaten Lumajang sama Situbondo kayaknya yang belum. Untuk Pasuruan, Malang, Probolinggo sampai Banyuwangi sudah. Dan untuk yang mengawali alhamdulillah Kabupaten Jember 2 tahun yang lalu. Memang programnya Yai Kamal itu memang dulu di Kabupaten Jember itu pertama kali amsilati digerakkan memang di Kabupaten Jember itu.
ada beberapa puluh lembaga sebenarnya waktu itu ketika ada pembinaan itu, cuma itu yang berjalan hanya beberapa karena kesulitan SDM-nya, karena untuk menerapkan itu memang harus ada metodologi. Nah, waktu itu pembinaan waktu itu masih belum ada kayak yang sudah dibentuk di Kurma Muda setiap 2 bulan sekali. Makanya untuk perjalanannya yang awal-awal dulu itu terkendalanya yaitu karena SDM kader atau gurunya jangan. Tapi alhamdulillah 5 tahun terakhir ini setelah adanya Korwil terus dibentuknya Kurma Muda itu perkembangannya alhamdulillah sangat pesat. Yang awalnya 2015 hanya 10, sekarang sudah hampir 30. Insya Allah besok ini setelah hari raya ada lagi lembaga-lembaga yang mau gabung dengan kita. Alhamdulillah. Kita gabungkan nanti Amsilati. Di Madrasah Aliyah Yunisma ini sendiri mungkin sudah bergabung juga atau menggunakan metode Amsilati yang diajarkan di kelas juga. Nah, ini menurut Ustadz ini selama mendampingi Madrasah Aliyah Yunisma ini kira-kira hambatannya itu apa ini di Madrasah Aliyah ini? Dan nanti mungkin kalau ketemu hambatannya sekaligus diberikan solusi supaya lebih cepat kilat seperti itu. Sebenarnya bukan hanya di Yunisma saja untuk hambatan-hambatan, di lembaga-lembaga lain pun sebenarnya juga ada dan hampir sama rata-rata apa? Yaitu masalah hafalan itu rata-rata yang menjadi kendala hafalannya anak-anak itu keistiqomahannya yang kurang biasanya itu. Karena kalau hasilnya ingin maksimal biasanya dalam 1 minggu memang harus full, paling tidak 4-5 hari anak-anak terus didampingi. Tapi kalau hanya 1 minggu 2 kali ya itu memang butuh waktu. Jadi anak-anak di sela-sela jam masuk pelajaran itu memang harus sering-sering diingatkan untuk jangan lupa hafalannya di rumah, dihafalkan, besok ketika masuk tinggal setoran seperti itu. Rata-rata memang di mana-mana kendalanya hafalan setoran. Itu kalau masuknya 1 minggu 2 kali. Kalau masuknya 1 minggu 4-5 kali, insya Allah kendalanya sedikit. Mungkin kalau anak-anak biasanya tidak hafalan karena ada acara apa gitu. Oh iya. Jadi ya di situ kendalanya memang hafalan memang. Tapi hafalan. Ya kalau mau bisa ya harus hafalan. Harus hafalan memang syarat utama. Syarat utama. Sehingga nanti bisa sesuai dengan target. Sesuai dengan target. Oke. Ini ada tadi saya coba tanya ini kitab bahas apa ini kira-kira kitab ini Ustadz. Amsilatinya di sini ada 3-4 nih kira-kira. Ini. Atau memang berjilid-jilid seperti itu ya? Berjilid-jilid, mulai jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 1 itu membahas tentang isim itu kata benda. Terus jilid 4 itu membahas fi'il termasuk fi'il madi. Nanti jilid 5 membahas fi'il mudhari sama fi'il amar nahi. Jadi jilid 1, 2, 3 itu memang yang paling banyak. Membahas isim. Memang terus kuncinya Amsilati sebenarnya itu di jilid 3. Kalau jilid 3 bisa terlewati dengan baik dan benar, insya Allah jilid 4 sama jilid 5 insya Allah nanti lebih mudah lagi. Karena yang paling berat itu jilid 3 Amsilati itu. Apalagi kalau masuk isim ghairu munsharif dan lain sebagainya itu. Anak-anak mulai pusing itu untuk hafalannya itu. Memang harus didampingi, diberi motivasi, disemangati gitu. Kalau anak-anak ketika hafalannya kendor dan klior itu ya tidak pelajaran dibuat calling down. Dilepaslah, monggo kita dibuat nadoman dengan di lagu-lagu model-model biar anak-anak itu suasananya itu biar pulih kembali gitu. Biasanya jenuh memang tetap saja gitu ya di dalam ruang gitu. Ilmu nahwu itu kalau orang Jawa katanya ilmu nahwu dadekne sirah ngeluh. Benar itu. Apalagi anak-anak yang dewasa aja pusing kok. Apalagi anak-anak itu nggih. Tapi dengan ada metode Amsilati ini pusingnya berkurang. Insya Allah semuanya bisa terjawab, insya Allah. Bisa hilang insya Allah pusingnya. Insya Allah cenderung kalau belajar Amsilati itu kalau gurunya kreatif itu suasananya bisa happy kok. Anak-anak tidak suasananya kayak ceria gitu. Tidak ada kayak beban, kesulitan tidak ada. Kalau ustadz-ustadznya kreatif, benar-benar kreatif itu. Alhamdulillah selama ini kayaknya saya tidak pernah kok menemui anak-anak ketika diajar Amsilati itu kayak mengeluh, kayak terbebani, tidak pernah kayaknya itu selama ini. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Memang seneng karena Nggih. tergantung pembawaannya Nggih. daripada ustaz-ustaz. Ya itu, maka kita harus benar-benar bisa nyifati ke anak-anak. Kayaknya kalau anak-anak sudah dilihat kok mulai udah oleng, udah enggak nganu, ya jangan dipaksakan. Iya. Gitu, nggih. Melihat kondisi siswa Nggih, juga. kondisional nggih. Iya, kondisi siswa. Alhamdulillah. Ini pemirsa bincang-bincang kita terkait Amsilati bersama Ustadz Nur Hadi. Mungkin sesi yang berikutnya yang terakhir ini Ustadz, khusus yang ada yang di Yunisma ini, siswa-siswi yang di Yunisma yang belajar Amsilati. Mungkin Ustadz bisa memberikan motivasi pembelajaran supaya Amsilatinya lebih lancar. Gitu. Jadi kepada adik-adik santri Yunisma Kencong, ya apa itu tadi sudah saya singgung, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Yaitu memang apa itu pembelajaran itu butuh pengorbanan, harus punya semangat yang tinggi, jangan malas itu jelek katanya. Jelek itu dekat dengan kebodohan itu dekat dengan kemiskinan itu dekat dengan kematian. Sudah malas, jelek, bodoh, apa yang kita banggakan tidak ada. Maka dari itu mari kami ajak adik-adik apa itu santri Amsilati semakin jauh, mari semangat, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk bertanya. Insya Allah nanti kami dampingi sampai wisuda, monggo waktunya kita tentukan, monggo. Pokoknya kalau apa itu ada lembaga baru pasti kami motivasi, kami semangati, pasti kami kawal sampai berhasil. Amin. Terima kasih Ustadz sudah mendampingi kami dan alhamdulillah ini untuk menjawab tantangan zaman. Memang di Madrasah Aliyah Yunisma ini sudah melaksanakan pembelajaran Amsilati. Ya, mohon doa restunya, mudah-mudahan ini bisa membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semuanya, khususnya yang ada di lembaga Madrasah Aliyah Yunisma ini. Terima kasih Ustadz. Semoga tetap semangat, tetap sehat dalam berjuang dan mengembangkan metode Amsilati ini sehingga semuanya bisa mudah dalam belajar membaca kitab kuning. Demikian pemirsa bincang-bincang kita bersama dengan Ustadz Nur Hadi selaku koordinator wilayah Jember 3, Jatim 3 yang berada di Jember, bersama kami tim Amsilati yang ada di Madrasah Aliyah Yunisma. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.